Bila musibah dan wabah penyakit yang melanda bumi ini disebutkan sebagai hukuman Tuhan atas manusia, mungkin ada orang yang tidak sependapat dengan pandangan ini. Mereka mungkin bertanya-tanya apakah sebegitu kejamnya Tuhan sampai menghukum dunia dengan sakit penyakit yang begitu lama dan menyusahkan banyak orang. Namun, bila memperhatikan lebih lanjut lagi, maka Tuhan sesungguhnya berotoritas untuk menghukum atau menyelamatkan. Dia punya kedaulatan untuk mengizinkan terjadinya sakit penyakit, tapi sekaligus dia juga punya daulat untuk menyembuhkan dan memulihkan. Dia pegang kendali atas segalanya. Dan satu hal yang pasti yang perlu kita pegang adalah bahwa apapun tindakannya, entah itu baik atau buruk di pandangan manusia, bukan tanpa alasan dia melakukan segala tindakan-tindakan yang sulit dipahami oleh manusia. Pasti ada alasannya. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan lagi hari ini yang akan menyapa kita lewat renungan-renungan penghiburan di hari-hari ini. Hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan dari kitab Yehezkiel pasal 14 ayat 21 sampai 23 dari Alkitab versi Bahasa Indonesia Masa Kini. Tuhan yang Maha Tinggi berkata, "Aku akan menjatuhkan keempat hukumanku yang paling dahsyat ke atas Yerusalem untuk memusnahkan baik manusia maupun binatang. Hukuman itu ialah perang, bala kelaparan, binatang buas, dan wabah penyakit. Seandainya ada yang berhasil lolos dan menyelamatkan anak-anaknya, perhatikanlah mereka apabila mereka datang kepadamu. Lihat bagaimana jahatnya mereka, maka kamu akan sadar bahwa tepatlah tindakanku untuk menghukum Yerusalem. Lalu kamu pun akan mengerti bahwa segala tindakanku itu mempunyai alasan. Aku Tuhan yang Maha Tinggi telah berbicara." Yehezkiel adalah seorang nabi yang dipanggil di masa Israel mengalami pembuangan. Kondisi terberat sedang dihadapi oleh banyak umat pilihan Tuhan waktu itu. Mereka bukan tidak percaya kepada Tuhan, tetapi ada satu hal, alasan yang kuat sekali sehingga Tuhan mencurahkan hukuman yang tadi dikatakan berupa wabah, penyakit, musibah, peperangan, dan bala kelaparan. Tuhan punya alasan bila kita memperhatikan dalam Yehezkiel pasal 14 ayat yang ketiga. Kejahatan orang-orang yang mendapat hukuman ini sesungguhnya bukan sebuah kejahatan yang tampak luar, tapi jahat di hati. Ayat 3 dikatakan bahwa mereka, umat pilihan Tuhan itu menjunjung berhala di dalam hati mereka. Dan ini merupakan sesuatu yang lebih berbahaya dari sekedar berhala patung-patung yang suka disembah orang dan dianggap punya kuasa atas mereka. Berhala di dalam hati bisa jadi justru tersembunyi. Berhala di dalam hati bisa jadi berupa ketakutan yang begitu berlebihan dan mendominasi hidup kita. Kecurigaan yang membutakan mata kita untuk berbuat kasih kepada sesama kita. Berhala di hati bisa jadi juga adalah sebuah perasaan atau sikap tidak peduli kepada orang yang sesungguhnya membutuhkan kasih Tuhan. Berhala di hati bisa jadi pula adalah satu bentuk mendadak tuli dan tidak mau mendengar keluhan-keluhan dan ikut berempati, ikut merasakan apa yang orang lain rasakan. Dan masih banyak lagi daftar berhala di dalam hati yang dijunjung tinggi oleh orang-orang pada waktu itu. Yang tampak luarnya sesungguhnya mereka orang-orang pilihan Tuhan. Bahkan dicatatkan hukuman yang Tuhan curahkan itu adalah ke atas Yerusalem. Perhatikan, disebutkan Yerusalem, sebuah kota suci tempat ibadah orang-orang Israel waktu itu. Ibaratnya justru yang Tuhan hukum malah adalah sekumpulan orang atau satu tempat untuk orang menyembah Tuhan. Tapi rupanya penyembahan mereka palsu.
Tapi rupanya mereka begitu menjunjung tinggi kota Yerusalem, tetapi tidak menjunjung tinggi dan memuliakan Tuhan. Ibaratnya orang hari ini bisa jadi justru menjunjung tinggi dan begitu mengagung-agungkan gereja, tetapi tidak memuliakan sang kepala gereja. Sehingga ketika rumah-rumah Tuhan hari ini sedang tidak dapat digunakan atau orang tidak dapat pergi ke sana, dianggap kita telah gagal di dalam beriman. Padahal beriman yang sesungguhnya adalah justru menyembah sang kepala gereja, dimanapun kita berada, bahkan di rumah kita masing-masing, dalam keadaan kita apapun juga, dan setiap saat hidup kita, tanpa memandang tempat, tanpa memandang waktu, bahkan setiap waktu, kita harusnya menyembah kepada Tuhan sang kepala gereja, bukan gerejanya dan orang-orang yang ada di dalamnya. Dan disinilah ketegasan Tuhan dinyatakan. Dan ketegasannya ini adalah sebuah ketegasan yang sebenarnya merupakan kata ganti untuk penghiburan yang Tuhan berikan. Bahwa di dalam penghiburan Tuhan atas manusia, bukan berarti lalu kemudian dia menjadi permisif dan membiarkan orang di dalam segala kesalahannya. Dalam penghiburannya Tuhan juga bisa bertindak tegas. Penghukumannya itu justru menandakan bahwa dia sedang menghibur kita, menandakan bahwa dia peduli, menandakan bahwa dia justru mengasihi, karena itu dia menghukum. Sama seperti seorang ayah yang menghukum anaknya yang berbuat salah. Apakah itu bukan penghiburan? Itu justru penghiburan dalam bentuk lain, di mana anak itu masih bisa ditegur, masih diberikan ganjaran untuk kesalahannya. Dan itu merupakan sebuah bentuk penghiburan yang memang tidak biasa, yang kita pikir penghiburan itu malah menenangkan, menenteramkan. Tapi mengapa penghiburan itu berupa hukuman? Dan disinilah kita memahami bahwa tindakan tegas penghukuman Tuhan atas Yerusalem dan atas dunia ini hari ini bukan tanpa maksud. Dan apapun yang diperbuat Tuhan, baik itu menegur atau menghibur, menghukum atau menyelamatkan, selalu ada alasannya. Entah itu sebagai pembalasan atas perbuatan umatnya yang memberontak dan yang menyembah berhala dalam hatinya, atau pula tujuan Tuhan menghukum atau menyelamatkan adalah sebagai sebuah pembatasan demi kebaikan orang percaya yang dikasihinya. Bisa jadi pembalasan, tapi bisa pula berupa pembatasan, tapi demi kebaikan. Demi untuk orang yang ia kasihi itu sungguh mengalami perubahan, dijadikan pribadi yang lebih matang dan kuat lagi. Allah sungguh melakukan segala hal yang ada di dalam kendalinya. Karena itu tetap percayalah bahwa apa yang dia lakukan itu bukan tanpa alasan, tapi dia ingin justru menunjukkan kasihnya dalam bentuk lain. Sebuah ketegasan yang menandakan dia masih peduli. Sebuah hukuman yang menandakan dia masih mau mengubahkan hidup kita. Sebuah musibah yang justru lewat itu semua orang menjadi sadar sesadar-sadarnya bahwa memang hanya Tuhan yang berotoritas atas hidup ini, melampaui segala macam upaya-upaya dan segala macam kuasa-kuasa yang dipegang manusia, bahkan dikejar habis-habisan oleh manusia untuk bertahta dan lalu memerintah orang lain. Karena itu hari ini, biarlah kita hidup mempercayakan seluruhnya kepada Tuhan. Dia bertindak bukan tanpa alasan, bukan tanpa maksud. Sungguh dia kerjakan itu karena untuk kebaikan kita, untuk kedewasaan kita. Karena itu, percayakanlah hidupmu kepadanya. Trusting Him. Terus menaruh hidupmu, berharap sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Amin.